Ada yang tahu gak nih kita hari ini ngomongin tentang apa nih? Kalau kalian lihat di IG gitu kan, di IG-nya PMKUC gitu. Ayo, sudah follow belum nih? Kemarin aku udah nyuruh follow loh. Waduh, Udah beli bajunya belum? Waduh, kok jadi iklan? Tuh, lah jadi ya, oke, langsung aja daripada berlama-lama. Hari ini temanya adalah saya diberi tema di balik doa ya, Bes. Oke. Eh pastilah nama Yabes ini udah kayak familiar banget di telinga kita gitu kan. Yabes, Yabes. Mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, mungkin ada yang ya belum kurang tahu juga. Makanya karena itu aku ajak kalian untuk buka di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ayo dibuka Alkitabnya. satu Kalau Tawarik punya berapa? Alkitab 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Kalau yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. Jangan pakai Alkitab. Tapi kalau terpaksa gitu kan, baru pakai Alkitab ya guys. Ya, seperti saya. Mengaku. Oke. Loh, tidak ada saya. Tidak punya Alkitab di sini. Lupa, ketinggalan. Oke. Yang sudah ketemu, kasih reaction-nya dong. Yang sudah ketemu, kasih reaction guys. Reaction. Wah, dibukakan nih sama Bapak Gigel nih. Luar biasa. Kelewat, Pak. Loh. Kok naik lagi? 9 Ya, 10 like toh? aja mungkin. Iya, Iya, 9 9 10 sampai toh? 10. Satu Ya, like Tawarik aja. 4 10. Oke. Ini toh? Oke. Nah, kalau kalian sekilas lihat, kira-kira kalian pernah denger gak kayak sebuah lagu isinya ayat ini? Pasti pernah lah ya. Ya udah, aku minta Ya. tolong siapa ya? Aku target dulu nih. Natonia Angelica. Saya minta tolong dibacakan yang ayat 9 dan Nike tolong ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Lanjut. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wah, oke. Mantap. Ya, familiar banget ya lagunya. Ya, siapa yang tahu lagunya? Doa Yabes, yang Yabes itu. Tahu gak nih? Siapa yang tahu? Ayo. Jelin itu Yang mau tahu ayo nyanyi nyanyi. itu. Jelin mau nyanyi itu. Ya, ayo coba nyanyi Cecelin. Ya, tolong unmute aja kan. Gak apa-apa, ayo nyanyi di sini. Kalau aku yang nyanyi nanti muntah semua gitu kan. Nanti Iya, canda aja. kayak gini. Ayo guys, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, enggak kayak ini lagunya. Oke, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini sampai habis tak? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ya ampun, suaranya indah sekali. Masuk Insinyur Indonesian loh. Idol. Enggak. Masuk Indonesia Idol dong. Ya. Oke, jadi itu lagunya ya guys, bagi yang nggak tahu. Ya tentunya dari lagu itu kita kayak,
wah, amin gitu kan. Ya, ya. Tuhan pasti memberkati kita gitu, pasti akan melindungi kita. Tapi sadar gak kalau misalnya kita doa itu selalu kayak lebih tepatnya kayak menuntut gitu kan, memaksa bahkan. Nah, ayo gitu loh, jangan sampai kalian memaksa gitu ya. Doa kalian itu betul-betul harus jangan maksa guys. Intinya itu harus tahu diri gitu ya. Agak kasar ya, aduh. Tapi gak apa-apa guys. Harus tahu diri, kita ini siapa sih? Tuhan itu siapa? Tuhan itu raja di atas segala raja gitu. Masa bayangin kita mau betul apa namanya kita maksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita? Nggak boleh guys. Kita harus betul-betul menyerahkan kepada Tuhan dan betul-betul kehendaknya aja yang jadi gitu. Ya, kita renungkan deh kalimat per kalimat dari lagunya yang tadi. Yang pertama ya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah gitu. Nah, saat kita tadi membaca, kita tadi menyerap apa yang dinyanyikan si Jelin itu gak cuma sekedar cukup gitu loh, ya kan? Memberkati aku berlimpah-limpah, tapi ngomongnya berlimpah-limpah gitu, bukan cukup aja. Nah, kita kok bisa berpikir ya, habis kok minta banyak berkat ya gitu untuk dirinya sendiri. Ah, egois nih habis ini. Ah, maruk gitu anggapannya. Kalau bahasa Surabayanya maruk gitu. Tapi sebenarnya yang dia omongkan itu di kata-kata pertamanya yang bikin aku kayak wow luar biasa, yaitu kiranya gitu kan, kata-kata kiranya. Jadi kiranya itu menurut kalian itu apa sih? Coba deh, aku pengen target satu orang lagi nih. Ya, tek 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 tek. Karisma, Natalia, menurut kamu arti kiranya itu apa? Halo, Karisma. Ini suaraku kedengeran kan? Kedengeran kok, kedengeran. Kelihatannya lagi Oke, ini deh sinyalnya dia. Nggak stabil. kalau gitu kita ganti aja ya. Siapa ya? Siapa ya? Eh, Shirley, Shirley. Ya, menurut kamu nih, kiranya itu apa? Eh, kiranya kalau boleh, aku meminta. Kayaknya kalau kiranya kalau boleh gitu. Kalau boleh. Oke, Kalau satu lagi nih. Oke, oke. Masih mau lagi. Oke, apa. Ya ampun. iya kayak kalau boleh, kalau Tuhan mau kasih, kayak ya intinya nggak maksa. Kayak ya kalau boleh aku meminta gitu. Oke, kalau boleh. Ya, satu lagi. Tadi cewek, sekarang cowok nih. David, menurut kamu kiranya itu apa? Benar. Jangan cari di KBBI. Menurut kamu aja. Tadi aku buka Alkitab sore, tapi tak tutup. Loh, enggak. Menurut kamu arti dari kiranya itu apa? Bentar. Itu bahasa Indonesia kok, bukan bahasa Sanskerta kok. Tenang. Artinya sesungguhnya. Sungguh kalau Tuhan memberkati kita. Mosok, yakin. Kok kayak kuis aku. Oke lah, kalau gitu. Buat orang mikir deh, boleh lah, boleh nggak ada benar salah. Iya, gak ada benar dan salah. Tiap Loh, kan opini aku kan cuma ngomong beda ya. toh. Ya, benar. Tapi di sini konteksnya kiranya itu kayak tidak memaksa, konteksnya tidak memaksa. Jadi kayak terserah Tuhan lah gitu loh. Tuhan ya kasih aku berkat kayak melimpah-limpah, tapi atas kehendakmu bukan kehendakku gitu loh. Oke, jadi kayak ya kita apa namanya? Kalau kita lihat dari awal-awal doanya Yabes itu ya kiranya ini menunjukkan bahwa Yabes tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkan, tapi berserah gitu loh. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya gitu. Kalau kata-kata yang lebih teraturnya. Oke, yang kedua tadi kalau yang pertama kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, yang kedua memperluas daerahku gitu. Yabes berdoa kepada Tuhan untuk memperluas daerahnya. Itu dikarenakan Yabes itu pingin gitu loh, ada upgrade di dalam dirinya gitu loh. Kayak kita misalnya ya, kita kayak mungkin sekarang level kita masih di yang pertama gitu. Tapi kita itu betul-betul kayak pingin gitu loh, minta ke Tuhan, Tuhan upgrade diriku gitu. Misalnya aku hari ini mungkin diibaratkan kayak saat teduh ya. Saat teduh kita hari ini kayak
mungkin kita kuatnya untuk baca firman itu pasal pertama, satu pasal aja satu hari. Tapi lama-lama, masa kalian mau baca satu pasal per hari terus? Kan nggak mungkin toh. Tapi dia kayak minta gitu loh, minta di-upgrade kapasitasnya gitu. Jadinya per hari dia kuat jadi 2 gitu, double, minta double gitu. Tuhan, aku minta kapasitas hatiku di double gitu ya. Ya anggapannya seperti itu kalau di saat teduh gitu. Itu nggak hanya berlaku di saat teduh sih, tapi kayak mungkin di pelayanan kita gitu. Mungkin kita kemarin kayak mungkin dulu kita pelayanan pasti kan dipercayakan lebih kecil gitu kan, pasti yang paling kecil terlebih dahulu gitu. Tapi lama-lama kalau misalnya kita minta ke Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk melayanimu lebih. Ayo Tuhan, kasih aku kapasitas yang lebih gitu loh, kasih aku kapasitas yang lebih besar gitu, supaya aku bisa melayani orang lebih banyak gitu loh. Ya, jadinya ya seperti itu gitu loh. Dia minta Tuhan untuk memperbesar kapasitasnya gitu. Apakah kalian punya kerinduannya seperti itu gitu. Tapi sekali lagi dia memintanya itu betul-betul yang apa namanya betul-betul tidak memaksa gitu, betul-betul dengan ya kehendak Tuhan gitu loh. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku gitu loh. Setelah Yabes minta berkat dan perluasan daerah, ia tahu gitu loh, dia akan diberi oleh Tuhan 2 hal tersebut gitu loh. Tapi dia butuh penyertaan Tuhan juga gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau Tuhan tidak menyertai kita, istilahnya kayak tidak merestui apa yang kita lakukan ini semuanya ya kayak sia-sia gitu loh. Kata pengkhotbah gitu kan, semuanya sia-sia. Nah, makanya gitu loh. Kayak ayo kalau misalnya kalian melakukan segala sesuatu gitu. Kalian minta berkat sama Tuhan, kalian minta apa, minta perusahaan daerah. Tapi kalau misalnya kalian nggak minta penyertaan Tuhan ya sama aja guys gitu. Ayo gitu loh. Mulai hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mulai belajar untuk minta Tuhan untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Mungkin di studi kita, mungkin di pelayanan kita. Jangan sampai kalian ketika kalian pelayanan, mungkin yang ada di sini ya, di tempat ini kalian pelayanan, tapi betul-betul kalian hanya mengandalkan kekuatan kalian sendiri gitu loh. Kalian hanya mengandalkan kepintaran kalian sendiri. Padahal sebenarnya tujuannya kita melayani ini apa sih? Kan kita mau melayani Tuhan kita kan. Tuhan Raja di atas segala raja gitu loh. Kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang setengah-setengah, dengan kekuatan kita, ya Tuhan itu gak bakal berkenan sama kita gitu loh. Kayak kamu habis-habisin waktu gitu loh. Gak bakal dilihat gitu loh. Sama kayak kalau kalian lihat ya di ceritanya itu Kain dan Harum gitu. Dua-duanya mempersembahkan. Tapi kenapa kok yang Habel yang dilihat sama Tuhan? Persembahannya yang Kain dan Habel ya. iya Kain sama Habel kan? Harum Kain tadi. dan Harum. Maaf. Hah? Iya tah? Iya. Astaga, salah ngomong. Iya, Kain dan Habel kalau gitu. Oh Semuanya iya, bau dan harum. aku tadi mikirnya Habel loh, kok sing keluar Harum. Iya tah? Iya, Kain dan Habel. Kalau kalian lihat, ya thank you sudah meralat tadi ya. Kalau kalian lihat Kain dan Habel gitu kan, Kain dia mempersembahkan, dua-duanya mempersembahkan, tapi kenapa yang dilihat hanyalah punyanya Habel gitu loh. Karena yang Habel itu betul-betul dia memberikan dengan hatinya gitu loh, sama dengan pelayanan gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai hati, sorry to say, mending nggak usah pelayanan gitu loh. Mending kalian betul-betul itu aja apa kayak ya sudah nggak usah pelayanan gitu loh. Mending kalian fokus dulu hati kalian ke Tuhan, perbaiki, minta Tuhan untuk ubahkan hati kalian, minta Tuhan untuk upgrade kapasitas kalian gitu loh. Dan yang pasti jangan lupa untuk minta perkenanan Tuhan. Oke, lanjut. Yang keempat, dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku gitu. Yabes tahu bahwa ibunya itu melahirkan dia dengan penuh kesakitan gitu loh. Ia gak mau kalau hidupnya juga mengalami kesakitan dan malapetaka gitu. Sehingga Yabes mencari perlindungan yang tepat gitu loh, yaitu Tuhan. Karena itu dia berdoa terus pada Tuhan supaya Tuhan melindunginya gitu. Yabes percaya bahwa ketika ia dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan pasti menjaga dan memberikan rancangan yang indah gitu loh. Bukan rancangan yang buruk. Kalau kita lihat ya, kita buka lagi satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11.
Ada yang sudah ketemu? Aku. Wah, mantap. Kalau gitu sekalian dibacakan dong, David. Oke, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dari ayat ini betul-betul kayak janji Tuhan gitu loh. Janji Tuhan yang sudah diberikan ke kita gitu. Jadi ya masa kita masih ragu sama Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan sudah bilang bukan rancangan-rancangan yang kecelakaan yang diberi, tapi rancangan-rancangan yang damai sejahtera, dan pastinya itu membuat hari-harimu penuh pengharapan gitu loh. Tapi jangan sampai kalian gak doa ke Tuhan, kayak udah yakin karena saking yakinnya kalian gak doa dan mengandalkan Tuhan, ya enggak gitu. Tapi tetap kalian berdoa, minta perlindungan sama Tuhan gitu loh. Minta Tuhan, meskipun aku tahu rancangan-rancanganmu itu pasti indah dan terbaik buat aku, tapi aku tetap mau mengandalkan kamu. Aku minta Tuhan, ya aku minta Engkau melindungi aku Tuhan, kiranya gitu. Tapi dengan kehendakmu, tapi bukan kehendakku. Aku biasanya doa kayak gitu. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Gitu guys. Nah, dari 4 kalimat yang sudah kita breakdown satu-satu, kita sekarang udah memahami arti dari doa Yabes. Sudah paham kan guys? Paham lah ya. Yang sudah paham, anggu-anggu. Cecelin. Anda nganggu atau itu rock? Ngerok ya? Bukan ngerok. Oke. Ya, jadi yang kita bisa belajar itu kita betul-betul selain mendoakan Tuhan, selain pelayanan kita mendoakan orang lain gitu, dan bersyukur kepada Tuhan, kita juga diperbolehkan loh untuk berdoa dan meminta segala sesuatu untuk diri kita gitu loh. Bahkan di Matius 7 gitu ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan mintalah dan carilah gitu loh. Kalau kalian pasti sudah pernah lah ya, apa yang mintalah maka kau akan diberikan, carilah maka kau akan mendapatkan, itu loh guys. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dan ya itu Tuhan, itu tandanya Tuhan itu mau kita berdoa kepadanya gitu loh. Tapi betul-betul dengan sikap hati yang benar pastinya. Aku ulangi lagi ya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Justru Tuhan yang mau kita berdoa kepadanya, tapi harus betul-betul dengan sikap hati yang benar. Gitu loh. Jadi harapan apa sih yang bisa kita praktekkan dalam doa kita? Yang pertama, kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi sikap hati yang benar itu dalam berdoa itu dimulai dari memiliki hidup yang benar gitu loh. Yabes membangun hidupnya itu benar-benar di hadapan Tuhan gitu. Di mana Yabes itu kayak lebih dimuliakan dari saudara-saudara yang lain. Tidak mungkin Yabes bisa lebih dimuliakan kalau ia tidak memiliki hidup yang benar gitu kan. Ketika hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka ia itu akan datang dengan hati yang benar juga, sehingga doanya bisa sampai ke Tuhan gitu. Kalau hidup kita asal-asalan sama Tuhan, ya pasti sikap hati ketika kita berdoa itu tidak bisa jadi benar gitu loh. Karena kita tidak melakukan hal yang berkenan gitu di hadapan Tuhan. Gimana caranya doa kita itu bisa sampai ke Tuhan gitu loh. Apalagi kayak doanya itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu loh. Lalu yang kedua, berdoa itu tanpa memaksa, seperti yang tadi ya, aku udah bilang, kiranya gitu kan di dalam doa Yabes. Nah, ini ada KBBI-nya guys gitu kan. Kata kiranya itu memiliki arti yaitu semoga gitu, atau menyatakan harapan. Berarti tidak ada sikap yang memaksa gitu, yang mengharuskan jadi gitu kan. Berkat yang melimpah-limpah atau daerah yang tidak diberikan Tuhan kepadanya itu Yabes tidak akan kecewa gitu loh sama Tuhan, meskipun tidak diberikan. Jadi Yabes itu betul-betul put his trust in him gitu. Benar-benar percaya. Sama kayak kita gitu loh. Kita itu harus berdoa dengan sikap hati yang sama gitu, tidak memaksakan gitu loh. Pakailah sikap hati yang apabila Tuhan berkehendak, bukan Tuhan harus berkehendak atas doa kita gitu. Contoh ya guys. Kita
minta sama orang tua kita. Jadi gini, aku kasih perumpamaan ya antara kita memaksa dan kalau engkau berkenan gitu. Kalau kita berkenan, kita misalnya diibaratkan kayak orang tua lah ya. Orang tua itu kan dekat lah sama kita pasti. Jadi misalnya kita minta uang jajan sama atau minta uang jajan kita dinaikkan. Guys, ini banyak notif ya ampun. Ya, lanjut. Gangguan-gangguan ini. Ya, jadi kita minta uang jajan kita dinaikkan gitu. Tapi kita biasanya kalau minta sama orang tua untuk dinaikkan uang jajannya biasa kayak gimana sih? Aku minta tolong itu deh, Gracia, Ella. Biasa kalau kamu pernah gak minta orang tuamu untuk maaf Pak atau siapalah gitu, aku mau uang jajanku dinaikkan. Biasa kayak gimana? Pernah gak minta kayak gitu? Nah, kayak gimana kamu ngomongnya? Ya, maaf Pak, aku mau minta uang jajannya dinaikin dong. Gitu. Nah, kan ada dongnya gitu kan. Kan gak mungkin kamu, mah, Pak, terus ambil pisau dapur, naikkan nggak gitu kan, nggak mungkin kan gitu kan. Kan nggak mungkin kan gitu kan. Pasti kan kita dengan lemah lembut gitu kan, dengan hati-hati atur kata-kata gitu kan. Maaf Pak, pura-pura baik gitu kan biasanya. Atau mungkin sikat WC dulu gitu, bersihin toilet dulu baru ngomong maaf Pak, uang jajanku dinaikkan ya tolong gitu atau dong gitu kan. Ya sama gitu loh sama Tuhan kita gitu loh. Benar-benar ya kita betul-betul harus minta ke Tuhan itu dengan cara ya sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu, gak maksa gitu. Kalau misalnya pun tidak kalian tidak apa yang kalian inginkan itu tidak terjadi gitu. Itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kalian gitu. Jangan susun sama Tuhan. Tuhan, kamu bilang sama Tuhan, wah Tuhan ini gak mengasihi aku. Aku lo minta minta ini, tapi tetap aja gak dikasih. Tetap aja hidupku kayak gini-gini aja gitu. Jangan dusun, guys. Aku tiba-tiba kayak sebelum GG gitu ya, atau tadi sudah pas GG, tiba-tiba kayak Tuhan kasih aku satu ayat ini. Lukas 11 ayat 11, guys. Mungkin ini ayat yang sangat familiar gitu kan. Aku aja yang bacain ya. Udah ketemu semua, guys? Udah ya. Oke, Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Amin. Ya, jadi kalau misalnya jawaban dari doa-doa kalian itu bahkan belum atau enggak dituruti sama Tuhan, enggak dikehendaki Tuhan, itu bisa aja sebenarnya yang kamu minta itu ular, guys, gitu loh. Bapak kita itu tahu gitu loh yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi ketika kita berdoa itu jawabannya kemungkinannya ada 3 yang keluar, ya, tidak, atau wait gitu. Bisa aja itu masih wait atau bisa aja itu no gitu loh. Kalau misalnya memang masih belum terjadi. Kenapa? Karena ya itu guys, bisa aja apa yang kalian minta itu betul-betul bisa menghancurkan hidup kalian sendiri gitu. So Tuhan itu tahu lah yang terbaik buat kita. Jadi, jangan sampai kalian susun dan kecewa sama Tuhan cuman gara-gara doa kalian tidak didengar gitu. Oke, ketiga, berdoa dengan iman yang teguh gitu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ada yang sudah dapat Amsal 3 ayat 5 sampai 6? Loh, Levin pergi. Oke lah kalau gitu. Oke, aku bacakan ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, amin. Ya, jadi betul-betul gitu guys. Yabes itu berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman gitu. Iman berarti dia percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara gitu loh. Namun semua tetap dalam kendalinya. Kita bisa melihat bahwa Yabes berdoa dengan iman yang besar sampai iman Yabes itu bisa sampai ke Tuhan karena ia tidak menaruh pemaksaan sama sekali gitu loh kepada Tuhan. Kita juga harus percaya gitu sama Tuhan, benar-benar kalau misalnya Tuhan kabulkan doa kita ya sudah, nggak apa-apa, berarti ya memang itu menjadi kehendak Tuhan juga gitu loh. Biarlah kita juga doa itu dengan penuh iman gitu, bukan keraguan. Doa yang beriman bukan berarti kita percaya sama Tuhan, mendengar dan pasti sanggup memberikan kepada kita, namun semuanya pasti dengan seizinnya guys. Jadi dari doa Yabes ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan itu ada saatnya bagi kita itu mendoakan gitu orang lain gitu kan. Tapi ada saatnya juga kita betul-betul boleh kok untuk berdoa tentang upgrade diri gitu, tentang perlindungan, tentang dirimu sendiri lah pokoknya gitu. Tapi ingat gitu, kita harus benar-benar dengan sikap hati yang benar gitu. Kita memaksa gitu kan, betul-betul doa dengan iman. Yang jelas ya tujuan kita ya pasti harus untuk memuliakan nama Tuhan gitu, bukan untuk kepuasan sendiri. Ya segitu guys tentang hari ini, ya semoga memberkati kalian semua, semoga bisa kalian bisa terinspirasi gitu. Mungkin kalian selama ini doa kalian gimana gitu kan, atau mungkin kalian mau konsultasi lebih lagi bisa klik subscribe, enggak, maksudnya bisa ya kalian bisa ngechat saya, bisa langsung ngechat saya atau Kak Eki atau GGL-nya ini Bapak Marcel Fernanda atau Ibu Jelin ini ya, Jocelyn Natalinia ini. Wah, luar biasa ini. Oke guys, itu aja guys yang dari saya. Terima kasih.